Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah allazi an'ama alaina ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan kepada kita, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Az-Zahra pagi ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita, salat subuh kita, duduknya kita iktikaf di masjid pagi ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda dan hendaknya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian kita, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim. Pagi ini kita sudah masuk pada ayat yang ke-7 dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qad taqaddama al-haditsu fima idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim ila akhirih, anna Allah yaqulu hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Sebelumnya sudah dinyatakan tentang sebuah hadis qudsi. Apabila seorang hamba, apabila seorang melakukan berkata ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah akan berkata, apa kata Allah? Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ya. Jadi kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, maka kemudian Allah akan jawab, ya, ini untuk hambaku, dan apapun bagi hambaku, ya, apa yang dia minta maka aku kabulkan. Maka apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar. Kemarin sudah kita bahas siratal mustaqim itu apa. Maka pada ayat ini, ya, ada kelanjutannya. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ini kalau dalam bahasa Arabnya itu sebagai badal dari siratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang sudah Allah beri nikmat. Siapa orang-orang yang sudah Allah beri nikmat? Orang-orang yang Allah beri nikmat itu, yaitu Allah nukilkan dalam surat An-Nisa. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasul
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat itu? May yuti'illaha wa rasul. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Jadi sejatinya seseorang hamba kalau dia taat kepada Allah dan Rasul, taat menjalankan agama ini, itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang banyak yang pintar, bukan orang yang punya jabatan yang diberikan nikmat oleh Allah, bukan. Tapi siratal mustaqim itu, orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, itulah orangnya. Jadi patokannya itu adalah taat kepada Allah dan Rasul. Maka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu, itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ya. Dan mereka itu sejajar nanti dengan para nabi, dengan para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Jadi kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Itu yang kita doakan setiap hari. Itu yang kita doakan setiap membaca Fatihah. Ya Allah, ya, jadikan, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu yang taat sama Allah dan Rasul. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baik teman. Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Mereka itu adalah sebaik-baik teman, yang demikian itu merupakan karunia dari Allah, dan Allah cukup yang mengetahui. Cukup Allah yang mengetahui. Sebagian mengatakan bahwa ya, qala Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi' bin Anas siratal ladzina an'amta 'alaihim hum an-nabiyyun. Kata Imam Abu Ja'far Ar-Razi, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu maksudnya adalah para nabi. Qala Imam Ibnu Jurayd dari Imam Ibnu Abbas, humul mu'minun. Maksud dari orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka itu adalah orang-orang beriman. Jadi poinnya sama. Ya Allah, berikanlah kami ya, jalan orang-orang yang sudah Engkau beri nikmat. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Sebagian mengartikan jalan orang-orang yang beriman, sebagian mengatakan mereka itu adalah para nabi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimarahi di atas mereka, ya. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan tidak juga jalan orang-orang yang sesat. Jadi doanya, ya Allah, ya, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka,
yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan tidak juga jalan orang yang sesat. Jadi antara yang dimurkai dengan yang sesat itu beda. Dia dua hal yang berbeda. Qara'a jumhur, para jumhur ulama membacanya biljar, ya. Jadi bacanya ghairil maghdubi. Qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari berkata, wa qara'a bin nasab, boleh dibaca dengan nasab, ghairal maghdubi. Jadi kalau jumhur ulama membacanya ghairi, kalau Imam Zamakhsyari membacanya pakai ghaira. Wa hiya qira'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Umar bin Khattab. Kata Imam Zamakhsyari, justru Rasulullah itu bacanya ghaira. Nah, kata beliau. Bahkan Sayyidina Umar juga membaca ghaira. Tapi tetap qiraah yang paling masyhur, ya, itu adalah ghairi. Makna ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat dari mereka, ya, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, ya. Hum ahlil hidayah, mereka itu adalah orang-orang yang ahli hidayah, ahli istiqamah, ta'ah lillahi wa rasul, taat kepada Allah dan Rasul, ya, imtithali awamirihi, menjunjung tinggi semua perintah Rasul, ya, perintah Allah, wa tarku nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Ghairi siratal ladzi al-maghdubi alaihim allazi fasadat iradatuhum wa 'allimul haqq wa 'adalu anhu wala siratal dalil wa hum allazi faqadal ilm fahum haimuna fid dalalah la yahtaduna ilal haq. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Yang keinginannya, yang hawa nafsunya merusak ilmunya. Jadi orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan yang sudah Allah tentukan. Orang-orang yang suka melakukan keburukan. Walad dalil, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang yang tidak punya ilmu. Kalau orang yang maghdubi, yang dimurkai, mereka punya ilmu tetapi tak mengamalkan. Kalau orang-orang yang sesat, mereka adalah orang-orang yang tak belajar sama sekali. Dua-duanya itu dapat murka Allah. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa yang diminta itu adalah taat sama Allah dan Rasul. Patuhi semua perintah, jauhi semua larangan. Kalau perintah yang wajib harus, yang sunnah semampu kita. Kalau meninggalkan keburukan, yang dilarang semua ditinggalkan.
Jangan jadi orang-orang yang dia berilmu tapi hawa nafsunya, keinginannya membuat dia menjadi tak mengamalkan ilmu itu. Itulah ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan jangan pula jadi orang-orang yang tak paham agama sama sekali sehingga menjadi sesat. Jadi kita tak boleh jadi dua orang. Pertama, orang yang belajar tapi tak mengamalkan. Yang kedua, orang yang enggak mau belajar. Banyak hari ini. Salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi kadang-kadang amalnya itu tak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Salatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, tapi pas diperiksa salatnya, Fatihahnya enggak benar, enggak ngerti mana yang rukun qauli, mana yang rukun fi'li, ya. Diperiksa wudunya enggak benar, diperiksa yang lain-lain, ya. Auratnya terbuka, syarat sah salatnya tak terpenuhi. Inilah dolim orang-orang yang sesat itu. Ada juga orang yang belajar, dia paham agama tapi tak mengamalkan. Nah, inilah sifat dari dua golongan besar, yaitu Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi itu mereka membangkang kepada Allah. Mereka tahu kebenaran, tapi tak mau mengerjakan. Itu orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Nasrani, mereka adalah orang-orang yang tak punya ilmu. Jadi kita jangan seperti mereka. Jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi itu mereka tahu kebenaran, tetapi tak mau mengamalkan. Kalau orang-orang Nasrani, mereka memang orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Jalan orang-orang yang dimurkai di atas mereka, waladdallin, dan juga jalan orang-orang yang, dan tidak pula jalan-jalan orang yang sesat. Dulu, ya, di dalam kitab sejarah disebutkan, dulu ada salah seorang bernama Zaid ibnu Amir ibnu Nufail. Zaid ibnu Amir ibnu Nufail ini, ya, Amr ibnu Nufail ini dapat cerita, ya. Jadi orang-orang ini orang-orang Mekah ingin mencari kebenaran, pergilah ke Palestina, ingin belajar tentang agama Nabi Ibrahim yang benar. Jadi Zaid ibnu Amir ibnu Nufail, ya, berangkat ke Syam, ke Palestina untuk belajar agama Nabi Ibrahim. Ya. Sampai di sana mereka kemudian bertanya, bertemu dengan orang-orang Yahudi,
bertemu dengan orang-orang Nasrani. Ini saking parahnya Yahudi Nasrani itu. Ketika mereka sampai di sana, ditanya oleh Ammar ini, ya, kepada rabinya lah, pendeta orang-orang Yahudi itu. Saya dan teman-teman saya yang dari Mekah, kami orang-orang Quraisy, ingin mencari kebenaran, ingin mencari agama yang hanif, ya, agamanya Nabi Ibrahim. Tunjukkan kepada kami. Apa kata orang-orang Yahudi? Ya. Kata orang-orang Yahudi, kamu nggak akan bisa masuk kepada agama kami, ya, sebelum kamu mau mengambil murka Allah. Coba bayangkan. Itu kata mereka. Jadi kalau kamu mau masuk agama kami, buat sesuatu yang Allah murka dulu, baru kamu bisa masuk. Jadi lawan perintah Allah dulu, baru kamu bisa masuk ke agama kami. Nah, itu kata orang-orang Yahudi kepada segerombolan anak muda yang dari Mekah ini, Ammar bin Nufail dan kawan-kawan. Apa kata Ammar? Justru kami ini mencari jalan agar terhindar dari muka Allah, bukan mau dapat murka Allah. Tapi kata orang-orang Yahudi, enggak. Kalian kalau mau cari kebenaran, ya, mau mencari masuk kepada agama kami, ya, agama Ibrahim itu, kalian harus bermaksiat dulu. Kan aneh. Itu orang-orang Yahudi. Pembangkang, tulen pembangkangnya. Sama Ammar bin Nufail ini juga kemudian mengunjungi orang-orang Nasrani. Pertanyaannya sama, tunjukkan kepada kami jalan kebenaran, agama yang hanif, agamanya Nabi Ibrahim itu. Apa kata orang-orang Nasrani? Kerjakan dulu apa yang dilarang oleh Allah, yang membuat Allah murka, baru kalian bisa masuk agama kami. Akhirnya Ammar bin Nufail ini nggak mau. Dia nggak mau melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Tapi teman-temannya, termasuk Waraqah ibnu Naufal yang kita cukup kenal namanya, ya, merupakan ada yang mengatakan paman, ada yang mengatakan saudara sepupu, ya, dari Siti Khadijah, yang dulu mengatakan bahwa, ya, saya akan ikuti Muhammad, ya, Waraqah bin Naufal. Nah, itu termasuk dalam rombongan Ammar bin Nufail itu. Nah, tapi Ammar bin Nufail nggak mau melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Nah, poinnya apa? Poinnya orang Yahudi dan Nasrani itu memang dia membangkang, suka membangkang. Ya, coba bayangkan saja orang-orang Bani Israel itu, ya, Yahudi Bani Israel itu, ya, sudahlah Allah bantu, Allah tunjukkan laut mereka dikejar sama Fir'aun, terbelah Laut Merah pakai tongkatnya Nabi Musa. Sampai di sana mereka buat anak sapi, mereka sembah. Baru selesai Allah seberangkan, Allah bantu dengan menenggelamkan Fir'aun. Gimana? Enggak kurang ajarnya orang Yahudi pada saat itu. Jadi kalau kejadian-kejadian seperti hari ini yang kita tak bisa banyak bersuara, mereka sangat kejam, membantai, membakar, memang begitu mereka. Enggak sekarang aja, dari dulu membangkang kepada Allah. Tapi mereka tahu kebenaran. Mereka paham apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka tahu mereka akan dapat murka Allah. Tapi doktrin-doktrin yang diajarkan oleh rabi-rabinya,
oleh pendeta-pendetanya, itulah yang membuat mereka menjadi sangat kejam. Apa doktrinnya? Ya, doktrinnya kita tak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Ya. Qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kita tak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Mereka mengatakan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, pilihan Allah. Ya, Allah akan ampuni kita. Ya. Itu doktrin mereka. Sehingga mereka menentang apa yang sudah Allah tetapkan. Apa yang Allah larang mereka kerjakan. Bahkan sengaja dilarang justru dikerjakan. Makanya mereka ada yang menjadi kera, ada yang menjadi babi di dalam Al-Quran. Jangan menangkap ikan di hari Sabtu. Ya, mereka nangkap ikan, diakalinnya. Gimana caranya supaya nggak hari Sabtu? Berangkat mereka jam 12 kurang beberapa menit hari Jumat malam. Nah, itulah akhirnya mereka jadi kera. Itu orang-orang Yahudi Nasrani. Nah, mereka lah yang disebut dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ghairil maghdubinya itu adalah orang-orang Yahudi, dolinnya itu adalah orang-orang Nasrani. Dia punya perbedaan. Ya. Ghairil maghdubi itu orang-orang yang paham agama, ngerti agama, tapi membangkang. Dolin orang-orang yang tak ngerti. Memang mereka adalah orang-orang yang sesat. Kita tak boleh masuk ke dalam dua golongan ini. Ayat ini nanti diperkuat oleh surat Al-Maidah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Ya. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu disebabkan karena mereka durhaka, karena mereka bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan karena mereka sudah melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka itu tidak melarang tindakan yang mungkar, ya. Justru mereka memperbuatnya. Itu orang-orang Yahudi Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru. Allah laknat mereka. Ya, dalam surat Al-Maidah juga, ya, Allah katakan, "Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min zalika matsubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi." Katakanlah, apakah aku akan beritakan kepada kalian unabbi'ukum bisyarrin min zalika, tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah nanti. Siapa mereka? Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi, yaitu orang-orang yang dikutuki, yang dilaknat, dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ja'ala minhumul qiradah, ya, di antara mereka ada yang sudah Allah jadikan kera, wal khanazir, ada yang Allah jadikan babi, wa abadat taghut, dan mereka menyembah taghut. Ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka ini lebih buruk tempatnya nanti di akhirat dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Nih orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Maka kita jangan sampai seperti mereka. Ya. Kita belajar, kita amalkan agama ini dengan baik dan benar. Apa yang Allah larang kita berhenti. Apa yang Allah suruh kita kerjakan semampu kita. Ya. Tak ada kebahagiaan kecuali berada dalam ketaatan. Tak ada kebahagiaan kecuali kita berada dalam ketaatan. Itulah yang kita doakan. Jadi an'amta alaihim itu adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat taat Allah dan Rasul. Oke. Baik, itu pembahasan tentang ayat yang ke-7. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Tidak ada? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa Bani Israel itu dikutuk menjadi monyet dan babi. Nah, itu kira-kira gimana sejarahnya? Terus yang kedua, era kapan itu terjadi? Awal mulanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan kita nanti diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa baca dalam pembahasan itu masih surat Al-Baqarah. Ya. Saya lupa ayat berapa, nggak sampai 100. Ya. Itu ada pembahasan tentang apa yang Pak Masudi tanyakan. Ya. Cerita tentang bagaimana Bani Israel. Mari kita coba cari ya, ayatnya. Jadi Bani Israel menjadi kera ya, itu ada. Coba kita lihat ayatnya. Jadi ceritanya, kalau ceritanya itu saya masih ingat. Kita lihat ayatnya. Jadi Bani Israel itu ya Nabi Musa, zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, waktu itu ya mereka ini hari ibadahnya adalah hari Sabtu. Ya. Ibadahnya itu hari Sabtu. Maka kemudian ya mereka ini karena waktu itu mereka tinggal di pinggir pantai ya, setelah dari Laut Merah itu selamat dari Fir'aun, kan Bani Israel ini selalu bersama Nabi Musa. Saya coba cari dulu ayatnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sesungguhnya ya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar
ya, di antara kalian pada hari Sabtu. Lalu kami faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kera-kera yang hina. Surat Al-Baqarah ayat 65. Nanti kita bahas, mudah-mudahan panjang usia kita sampai ke ayat ini. Tapi singkat ceritanya, jadi setelah Bani Israel itu Allah selamatkan dari Fir'aun, kemudian mereka nyebrang. Tak lama setelah nyebrang itu mereka hidup di pinggir laut, ya, hidup di pinggir laut. Nah, ketika mereka hidup di pinggir laut itu, makanan mereka yang mereka cari itu adalah ikan. Jadi mereka punya ikan, tapi Allah mudahkan untuk mereka menangkap ikan itu. Ya, ada yang menangkap ikan dengan cara, salah satu cara yang mereka pakai itu adalah mereka membuat di pinggir-pinggir laut itu kolam. Nanti air laut itu masuk ke dalam kolamnya itu, lalu ikannya masuk ke dalam kolam. Kan mudah, tak sulit. Tapi Nabi Musa melarang mereka untuk menangkap ikan di hari Sabtu, karena mereka hari Sabtu adalah hari ibadah. Maka nggak boleh menangkap ikan di hari Sabtu. Maka singkat cerita, memang mereka ini membandel, ya, membandel. Mereka udah janji, iya, kami nggak akan menangkap ikan hari Sabtu. Bahkan bersumpah, kami akan patuhi Musa, nggak akan kami menangkap ikan hari Sabtu. Tapi singkat cerita, ada di antara mereka itu yang memang pembangkang, usik. Akhirnya mereka pergi menangkap ikan hari Sabtu. Tapi mereka kemudian mengakalinya, yang tadi saya ceritakan. Mereka mengakalinya. Gimana mereka mengakalinya? Berangkatnya hari Jumat malam. Jadi kalau ditanya, kami nggak berangkat hari Sabtu, kami nangkatnya hari Jumat malam. Tapi kata Allah, orang-orang yang dilarang ini, yang membangkang ini, pas malamnya mereka menangkap ikan, banyak dapat ikan, ya, banyak dapat ikan. Tapi pagi harinya wajah-wajah mereka sudah berubah menjadi kera. Akhirnya mereka ini lari dengan ikan-ikannya itu, lari masuk ke rumahnya masing-masing. Lari masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Ya. Kepala mereka berubah menjadi kera. Tangan mereka dalam riwayat dikatakan berbulu. Tapi usia mereka tak lama. Hanya 3 hari 3 malam saja. Setelah itu mereka mati semuanya. Jadi bedanya kita dengan Bani Israel. Makanya ada orang Islam, kenapa kita tak sama dengan Bani Israel? Beda. Bani Israel itu kalau mereka melakukan dosa, langsung Allah balas. Nah, kebanyakannya begitu. Jadi kalau orang Bani Israel melakukan kesalahan, ya, melakukan dosa, maka kemudian tertulis di atas pintu rumahnya itu azab yang akan dia terima. Apa istilahnya? Kamu kerjakan ini, kalau enggak lebih parah lagi. Nah, Bani Israel itu begitu. Jadi mereka ketika mereka membangkang, langsung jadi kera paginya. Dalam riwayat keranya itu ya isinya 3 hari usianya, supaya jadi contoh bagi yang lain. Dan itu tak sedikit. Ada yang meriwayatkan sampai 70.000 orang. Dalam satu riwayat yang menjadi kera itu 70.000 orang.
dari Bani Israel. Setelah Allah selamatkan dari Fir'aun, coba bayangkan. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Makanya surah Al-Baqarah itu, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kera-kera yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayhi wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu, wa ma khalfaha, dan orang-orang setelahnya kita, wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang mereka jadi kera itu jadi pelajaran buat kita. Makanya Al-Quran itu isinya hampir 70% itu cerita. Tujuannya apa? Agar kita ngambil pelajaran. Banyak kejadian-kejadian luar biasa, ya. Mereka Bani Israel itu menyembah anak sapi. Yang menyembah anak sapi itu hampir 70.000, ada yang mengatakan 700.000 orang. Maka kemudian azab bagi mereka itu adalah mereka bunuh diri. Faqtulu anfusakum, kan begitu dalam ayat. Azab untuk orang-orang Yahudi Bani Israel itu adalah membunuh diri mereka sendiri. Bagaimana cara mereka membunuh diri mereka? Maka kemudian caranya waktu itu, mereka yang 70.000 orang ini dikumpulkan di satu padang. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan kabut ke padang tersebut, dan masing-masing mereka pegang pisau, dan mereka saling bunuh di antara mereka. Yang mati Allah ampuni, yang hidup Allah ampuni. Saling bunuh. Itu faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian itu. Jadi ketika Bani Israel yang menyembah sapi itu disuruh membunuh diri mereka itu, bukan mereka bunuh diri sendiri, tidak, tapi saling bunuh. Dan itu pernah, ini dalam film apa gitu, saya lupa dah. Film Eropa itu yang diadopsi. Apa Pak Unggul, kalau film Pak Unggul hafal tuh? Yang film yang bukan, yang ininya itu saling bunuh. Yang keempat, yang awal filmnya itu istrinya yang meninggal dibunuh oleh mafia, apa tuh? Setelah itu anjingnya yang dibunuh oleh mafia. Ya, John Wick. John Wick keempat itu mengambil dari kisah Al-Quran yang akhirnya mereka saling bunuh. Memang begitu, dalam agama Yahudi begitu. Jadi kalau melakukan kesalahan itu saling bunuh. Siapa yang mati diampuni, siapa yang hidup diampuni. Itu kisah tentang ketika mereka menyembah anak sapi. Jadi saling bunuh. Tapi kalau dalam film John Wick itu kan sama-sama nembak. Sama-sama nembak. Jadi semuanya sama-sama. Jadi main tusuk satu, yang ini nusuk, yang sana juga nusuk gitu. Siapa yang mati diampuni, siapa yang hidup diampuni. Mudah-mudahan kita dikasih usia yang panjang, kita bisa selesaikan tafsir ini sampai habis. Amin. Ada lagi?
Kalau tidak ada, kita baca ujungnya dikit ya. Faslun, masalah ya. Ada sebuah masalah. Apa itu? Ya. Menurut pendapat yang sahih dari para ulama, ya. Ada do, ada zo. Dolin sama zalin. Mengingat karena makhraj keduanya ini itu hampir sama ya. Dia merupakan makhrajnya dimulai dari pinggir lidah ya. Dan sekitar geraham, dolin sama zolin. Maka para ulama mengatakan ya, kalau bacaannya ada yang membaca dolin itu betul. Kalau ada yang membaca zolin itu dimaafkan ya. Jadi jangan kita terlalu saklek. Betul ya, dalam hadis ana afsahu man nataqa bidda, kata Nabi, saya ini orang yang paling fasih baca do-nya. Maka yang makhraj yang paling benar itu adalah do. Do. Jadi kalau dulu diajarin baca do itu ininya bengkak, tuh do-nya benar, do. Tapi kalau seandainya tak bisa, ya betul-betul tak bisa, sampai akhirnya mungkin kebacanya dolin, ya agak ke zo, itu pun dimaafkan. Begitu menurut jumhur ulama. Oke. Jadi kesimpulannya, surat Al-Fatihah yang berisi 7 ayat ini itu mengandung pujian kepada Allah, mengagungkan Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma-asmanya yang terbaik ya. Kemudian disebut juga tentang hari pembalasan ya. Maliki yaumiddin ya. Disebut juga tentang hari pembalasan ya, yang mengandung petunjuk ya buat kita ya untuk merendahkan diri ya, untuk memperbanyak amal karena nanti akan pasti ada hari pembalasan ya. Kemudian surat Al-Fatihah ini juga mengandung makna ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kemudian surat Al-Fatihah ini juga mengandung kita minta kepada Allah permohonan untuk diberikan hidayah, diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, diberikan petunjuk untuk bisa senantiasa taat kepada Allah ya. Dan supaya hati kita diteguhkan dalam agama ini sehingga mengantarkan kita kepada syirat yang sesungguhnya kelak nanti di hari kiamat ya, yang nanti membawa kita ke surganya Allah yang dipenuhi oleh orang-orang yang saleh, para syuhada, para siddiqin, para anbiya. Kemudian surat Al-Fatihah ini juga mengandung targhib ya, untuk mengerjakan amal-amal soleh agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kelak nanti di yaumil kiamah. Kemudian juga mengandung tarhib ya, peringatan supaya kita tak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang diberikan ilmu tapi tak mengamalkan, dan juga termasuk orang-orang yang batin, orang-orang
yang disesatkan, ya, orang-orang yang tak mau belajar. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak ilmu, ya, banyak pelajaran, ya, pada surat Al-Fatihah ini. Walaupun ada banyak yang dipermasalahkan dalam surat Al-Fatihah, tapi nanti insya Allah kita bahas. Jadi kalau masalah Fatihah, Bismillah enggak Bismillah, itu nanti kita bahas dalam tempatnya insya Allah. Terakhir, pembahasan tentang masalah amin. Ya. Membaca takmin, ya, itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Bacaannya adalah amin, A-nya panjang. Ya. Bacaannya adalah amin, A-nya panjang. Mat, ya. Mat bisautiha. Jadi pakai bacaannya panjang, ada matnya. Ya. Jadi bacaannya amin. Faqala amin madda biha sautuha, ya. Dibacanya amin, ya, dipanjangkan. Wali Abi Daud rafa'ah biha sautuha. Dan menurut Imam Abi Daud itu bacaannya harus agak sedikit keras. Nah, masalah amin ini, ya, ini luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza qala ahadukum fis shalah amin wal malaikata fis sama amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila seseorang di antara kalian mengucapkan amin dalam salat, lalu aminnya ini sama dengan aminnya malaikat. Jadi ketika seseorang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu sunnah baca amin. Baik orang yang sholat ataupun orang di luar sholat. Dan tidak hanya kita yang baca amin, malaikat pun baca amin. Kalau amin orang ini, ya, bersamaan dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosanya yang sudah berlalu. Makanya banyak orang sering-sering baca Fatihah supaya aminnya mudah-mudahan satu saat ada yang berbarengan sama malaikat. Ya. Jadi kalau imam berkata waladdallin faqulu amin. Ya. Artinya apa? Yujibukumullah. Ya. Moga-moga Allah memperkenankan doa. Dalam hadis yang lain, Rabbif'al, ya Tuhanku, kabulkanlah doa kami. Itu artinya. Nah, dalam masalah amin ini, menurut mazhab Syafi'i, itu yang baca amin imam dan makmum. Jadi imam tetap baca amin juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu imam baca amin, amin. Nah, makmum bareng dengan imam. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, itu imam nggak boleh baca amin. Yang baca amin hanya makmum. Makanya ada sebagian di antara kita yang bertanya, kok ustadz itu pas dia jadi imam dia nggak baca amin? Ada. Nah, karena berarti beliau pakai pendapatnya Imam Malik. Tapi ada sebagian imam kita yang dia baca amin juga imamnya, maka berarti dia mazhabnya Syafi'i. Gitu aja. Jadi tak ini. Idza amana al-imam fa aminu, ya. Kalau imam baca amin, maka
aminkan. Nah, ini yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ma hasadtukumul yahudi ala syai' ma hasadkum ala salam ta'min. Orang Yahudi itu sangat dengki kepada kita orang Islam dalam dua hal. Yang pertama salam, yang kedua takmin, baca amin. Jadi orang Yahudi itu tak ada istilah mengaminkan, itu tak ada. Makanya mereka sangat benci, sangat dengki kepada kita. Makanya dalam sebuah hadis yang lain, fa'aksiru min qauli amin, maka perbanyak baca amin. Perbanyak baca amin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, amin khatama rabbal alamin ala ibadihil mu'min. Ucapan amin itu adalah doa pungkasan doa. Doa pamungkas bagi orang-orang yang beriman. Jadi amin itu termasuk doa. Dalam sebuah hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mengatakan, uqtitu amin fis shalah wa 'inda du'a lam yu'ta ahadun qabli illa ayyakuna Musa. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dianugerahi amin di dalam salat dan ketika berdoa. Yang itu tak ada satupun yang diberi sebelumku. Jadi amin itu khusus diberikan kepada Rasulullah dan umatnya. Umat-umat yang terdahulu tak ada yang baca amin. Illa ayyakuna Musa, kecuali ya sebelumku itu Nabi Musa dulu pernah di membaca amin. Karena Musa yad'u wa Harun yu'minu. Ya. Dulu Nabi Musa pernah berdoa, Harun mengaminkan. Tapi cuma sekali itu aja. Nah, faqtimud du'a bi amin fa innallaha yastajibu lakum. Maka tutuplah setiap doa dengan amin, maka Allah akan mengabulkannya untuk kamu. Maka sunnah baca amin. Maka mau sholat sendiri, mau sholat imam-imaman, maka bacalah amin. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kita imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita baru nyampe atau kita masih di luar, maka kita tetap sunnah baca amin. Nah, jadi walaupun kita enggak belum sholat, tapi kita dengar itu sunnah. Ada orang baca doa, kita di luar sana sunnah baca amin. Terakhir, di dalam kitab I'anatul Talibin itu ada satu anjuran yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Satta, itu pengarang kitab I'anah. Apa kata beliau? Salah satu yang dianjurkan ketika setelah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah berdoa. Doa untuk diri dan keluarga, minta ampun. Makanya kata Syekh Abu Bakar Satta itu, baca Rabbighfir li wa liwalidayya. Itu yang beliau ajarkan. Makanya setiap baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka beliau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menambahkan Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Jadi kalau kita baca Fatihah, kita selalu mendoakan orang tua.
Walaupun kalau di dalam sholat itu dianjurkannya sir dalam hati. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa walidayya. Amin. Tapi kalau seandainya dibaca jahar, sebagian daerah ada yang baca jahar. Saya pernah sholat di Banten, itu mereka ada yang jahar, bacanya jahar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kedengeran sama kita. Rabbighfirli wa walidayya. Amin. Itu beliau memakai pendapatnya pengarang I'anatul Talibin. Boleh saja. Tapi kalau tak baca gimana? Ya tak apa-apa juga. Kalau mau menambahkan tak ada masalah, tapi kalau tak ditambahkan tak ada masalah. Baik, itu pembahasan tentang surat Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat ke-7, terus sampai masalah amin. Kalau ada yang ditanyakan silahkan, kalau tidak kita tutup. Sudah? Baik. Terima kasih banyak Bapak-bapak semua, mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang, ya kita bisa selesai, ya. Mudah-mudahan cita-cita kita minimal baca tafsir sekali seumur hidup. Mudah-mudahan nanti Allah kabulkan. Sebenarnya tak banyak, ya, tak banyak. Ya kalau kita baca 1 ayat, 2 ayat per hari, tapi ya cukup lama ya, cukup lama pasti. Ya. Cukup lama. Mudah-mudahan Allah berikan usia yang panjang. Amin. Yang benar dari Allah, yang salah saya sendiri mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.